آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Al-qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Al-ayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail bima utiya min jawami'il kalim man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Muttafaqun alaih. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'ah wa rzuqna fahman thayyibah. Rabbi yassir lana umurana wa la tu'assir 'alaina. Rabbi tammim 'alaina bil khair. Allahumma alhimna ilman nahfahu bihi awamiruka wa nawahiyat wa akrimna min dhawi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa rzuqna fahma nabiyyina wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah kajian Ba'dal Maghrib dari Ahad yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah biqauli alhamdulillahirabbil alamin, yang mana telah melimpahkan begitu banyak nikmat, taufik, hidayah, inayah, rahmah, yang semua itu merupakan bentuk kemurahan Allah kepada hambanya. Maka marilah kita senantiasa mensyukurinya, dan Allah berjanji untuk menambah nikmat yang akan dilimpahkan kepada kita ketika kita mensyukurinya. Dan Allah memberi ancaman bagi mereka yang tidak mensyukuri nikmatnya dengan siksa yang sangat pedih. Alhamdulillah min dzalik. Kedua kalinya doa sholawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqauli Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebagai rasa terima kasih kita kepada beliau yang sudah menyampaikan ajaran Islam kepada umat, yang mana ajaran itu bisa sampai kepada kita melalui ahli waris beliau, yakni para ulama. Dan dengan ajaran ini kita mempunyai pegangan hidup, kita menjalani hidup dengan rambu-rambu yang jelas, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak
dan mana yang batil, mana yang diridhai Allah, mana yang dimurkai Allah, mana yang diperintah, mana yang dilarang. Dan kita mempunyai mimpi dan cita-cita yang nyata, yakni hidup bahagia setelah kita meninggalkan alam dunia ini, yakni hidup di alam akhirat yang abadi. Semoga kita menjadi bagian dari umat beliau yang mendapat syafaat beliau di dunia, dan terutama syafaat beliau di akhirat kelak, dan kita dikumpulkan dengan umat beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan selain itu, marilah kita tidak akan pernah melupakan jasa para pendahulu kita, dan kita senantiasa bersyukur dan berterima kasih atasnya, yakni beliau-beliau yang telah mendahului kita dengan meninggalkan jejak perjuangan dakwah Islam, tarbiyah Islamiyah, terkhusus di daerah Ampel ini, yakni yang diperjuangkan, didakwahkan, ditarbiyahkan oleh Murabbi Ruhina Raden Ahmad Rahmatullah Sunan Ampel dengan semua keluarga dan para murid beliau, sehingga kita hidup di daerah Surabaya, Jawa, Nusantara ini dalam keadaan damai, bisa berdampingan dengan umat yang lain, bisa berdampingan dengan umat yang berbeda mazhab, berbeda manhaj, dan kita bisa menjalankan aktivitas ubudiyah kita sesuai dengan yang kita yakini, tanpa ada rasa khawatir, rasa takut, terancam, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bagian dari rahmat Allah, fadl Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita sekalian, dan marilah senantiasa kita syukuri. Dan sebagai bentuk terima kasih kita kepada para beliau yang telah mendahului kita, mari kita menghadiahkan bacaan umul kitab yang pahalanya kita persembahkan kepada beliau. Semoga beliau senantiasa mendapat rahmat Allah, ditinggikan pangkatnya, dan senantiasa membimbing umat sekalian meskipun sudah berada di alam barzakh. Ala hadhihi hadiyatan li ruhi Rabbi Ruhina Raden Ahmad Sallallahu wa usulihi wa qawlihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi wa talamidihi wa man intasaba ilaihi. Ala hadhihi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa taqarruban wa ta'abbudan ila Allah ta'ala wa tawassulan ودية إلى حضرة نبينا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته وإخوانه وآبائه وأحبائه من الأنبياء والمرسلين وآل كل من أصحاب كل التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى جميع ملائكة الله أينما كانوا من الأرض ومن السماوات خصوصا لجميع ملائكة المقربين وحملة العرش سيدنا جبريل وسيدنا ميكائيل وسيدنا إسرائيل وسيدنا إسرافيل عليهم الصلاة والسلام لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى جميع أولياء الله khususan awliyaina fi jaziratina Nusantara wa nakhusu khususan hadiyatan li awliya'i tis'ah min jami'ah da'wah al-islamiyah di Jawa mobil khusus li muassisin jam'iyah ad-da'wah wali songo warabdi ruhina raden rahmatullah sallallahu وغيرهم جميع أولياء الله من الأقطاب والأمجاد والحواريين وخصوصا لسلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى جميع أرواح أئمة المجتهدين والمقلدين في الدين من العلماء العاملين والصالحين المخلصين خصوصا لأئمة الأربعة وبالخصوص بروح إمامنا الشافعي وأصحابه من أهل مصر وأهل بغداد وغيرهم وجميع أرواح علمائنا ومشايخنا وأساتذتنا ومن سلك مسالكهم وطريقتهم من طريقة التعليم والتعلم والتربية الإسلامية خصوصا في دائرتنا أمثال وغيرهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومن له حقوق علينا من ذرياتنا وجميع أرواح إخواننا الذين سبقونا بالإيمان وإلى جميع أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها من لدن آدم إلى يوم القيامة خصوصا لجميع أرواح من دفن في مقبرة أمثال وغيرهم وغفر الله ذنوبهم ونور ضريحهم ورفع درجاتهم بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هدية للروح مؤلف هذا الكتاب الشيخ أبي شجاع وشارح هذا الكتاب دكتور مصطفى حفظه الله بجميع أرواح المؤلفين ومشرحين ومصنفين ولجميع أرواح إخواننا الذين سبقونا بالإيمان لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقبول وقضاء حاجاتنا من حوائج ديننا ودنيانا وآخرتنا سر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
marilah kita lanjutkan kajian kita, kajian ilmu syariah al-madhab asy-syafi'i di manhaj ahli sunnah wal jamaah. Kita memasuki pada bab baru, yakni kitabul aiman wan nuzur, bab masalah sumpah dan nazar. Sumpah dan nazar ini juga diatur oleh syariat. Jadi sumpah itu bukan hal yang diremehkan, bisa diremehkan, bukan. Sumpah ini adalah hal penting. Bahkan banyak keputusan syariat atau keputusan hukum pengadilan yang bisa ditetapkan dengan sumpah, sehingga tidak boleh dibuat main-main sumpah. Bahkan Nabi dawuh yang berkenaan dengan sumpah ini, al-halifu munafiqatun lis-sil'ah mumhiqatun lil barakah. Sumpah yang digunakan untuk kepentingan supaya dagangannya laris, wallahi billahi, gitu ya, ini asli dan lain-lain. Kata Nabi, perdagangan yang diwarnai dengan sumpah-sumpah seperti itu adalah perdagangan yang tidak barokah, karena ini hubungannya dengan mempermainkan sumpah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 224, wala taj'alullaha urdatan li aymanikum an tabarru wa tattaqu wa tuslihu bainan nas. Jadi pada intinya, janganlah kamu jadikan sumpah demi Allah itu untuk hal-hal yang remeh-temeh, ya, untuk hal-hal yang hanya untuk dalam pergaulan, hanya untuk supaya pergaulannya baik dengan manusia yang lain, mengumbar sumpah. Nah, ini tidak baik. Lebih ekstrim lagi, Imam Ghazali memberi komentar tentang orang-orang yang mudah sumpah seperti ini. Karena memang di kalangan Arab biasanya, orang-orang di Arab itu ada kalanya orang itu sangat memudahkan untuk bersumpah. Ngobrol biasa saja pakai sumpah, ya, ngobrol biasa itu pakai sumpah. Wallahi saya tadi dari sana, wallahi saya tadi naik motor, pakai wallahi untuk hal yang tidak terlalu penting, ya. Imam Ghazali mengomentari orang-orang yang suka bersumpah dalam setiap perkataannya. Itu menandakan bahwa orang tersebut mudah berkata dusta alias tukang bohong. Apalagi kalau kebohongan kok ditutup dengan sumpah. Nah, ini sama halnya dengan musuhan sama Allah, ya. Hukumnya maksiat. Itu pengenalan sekilas tentang sumpah. Terus sumpah yang dimaksud dalam pembahasan bab ini, sumpahnya bagaimana? Jadi yang dimaksud dengan sumpah, kata Imam Abi Suja, la yan'aqidul yaminu illa billahi ta'ala au bismin min asma'ihi au sifatin min sifati dzatihi. Sumpah itu
bisa dianggap sumpah kalau dengan nyebut nama Allah. Dalam ilmu bahasa Arab itu ada huruf khusus untuk bersumpah ya. Ada huruf khusus untuk bersumpah, namanya huruf qasam. Qasam itu artinya sumpah. Ada 3 huruf, dan itu termasuk huruf yang mengkhofatkan lafaz yang ada di depannya, mengejarkan. Jar itu khofat, itu harakat kasroh, sehingga huruf ini bisa dititeni dengan mudah. Umpama wawu, karena ada 3 huruf ya, wawu, ba, dan ta, gitu ya. Cirinya kalau diucapkan, ketika diucapkan huruf 3 ini, nanti kalimat yang ada di depannya yang ditempeli ini dibaca kasroh, wallahi, nah, gitu ya. Itu artinya wawunya itu berarti demi Allah, itu cara bahasa Indonesianya demi ya. Itu namanya huruf qasam. Terus billahi pakai ba, meskipun ba ini ada juga ba yang huruf jar yang lain yang bukan qasam. Billahi, terus ta, Allahi, jadi harokatnya di kasroh. Itulah lafaz sumpah yang diakui dalam syariat ya. Jadi sumpah itu bisa dijadikan sumpah, atau lafaz itu dianggap sebagai sumpah kalau menggunakan asma Allah, wallahi, atau menggunakan salah satu dari asma-asma Allah yang di Asmaul Khamsah, Asmaul Husna itu ya, yang ada 99 di Al-Quran itu. Umpama War-Rahmani, itu juga dianggap sebagai sumpah. Atau menggunakan sifat-sifat Allah yang terkenal. Umpama Allah biasanya disebut sebagai ya muqallibal qulub, gitu ya, tsabbit qalbi ala dinik. Bersumpah pakai muqallibal qulub ya, itu juga bisa sah sumpahnya. Jadi kalau umpama diucapkan wa muqallibil qulubi, kan dikasrohkan ya, dijerkan, itu cirinya apa namanya huruf qasam. Atau sifat-sifat Allah yang lain, wal hayyul qayyum, jadi seperti itulah sumpah. Kalau sumpah ini diucapkan, maka sumpah ini punya nilai di mata syariat, tidak boleh diabaikan, gitu ya. Kalau ada orang sudah bersumpah, maka sumpah ini harus diposisikan sebagai sesuatu yang bernilai ya. Seperti orang yang menuduh zina, atau orang yang apa itu, di sana dia melafazkan sumpah untuk menguatkan tuduhannya, maka sumpahnya ini harus diterima, tidak boleh diabaikan ya. Tidak boleh diabaikan, harus diterima, karena tidak ada sumpah yang main-main ya. Tidak ada sumpah yang main-main.
Umpama ada orang yang sumpahnya main-main, jadi umpama dia berbohong terus bersumpah untuk menutupi kebohongannya, maka sumpah yang seperti itu hukumnya haram, maksiat, berdosa. Atau kita bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, umpama saja demi apa biasanya, demi matahari, demi rembulan, atau demi apa saja selain Allah, dan dia berniat bersumpah dengan itu. Nah, itu termasuk perbuatan maksiat, ya, karena tidak ada sumpah kecuali hanya dengan asmanya Allah saja. Kayak gombalannya para pemuda zaman dulu, ya, itu biasanya sumpah maka. Kalau sumpah pocong gimana? Itu bukan sumpah. Sumpah pocong ada nggak? Sumpah pocong apa kita menyebut demi pocong apa gitu? Enggak kan? Nah, itu sumpah pocong itu ritual, ya, kayaknya itu ritual. Kalau umpama di syariat itu bisa disamakan dengan sumpah laknat, ya, sumpah laknat. Jadi kalau dia benar, dia akan menyumpahi supaya yang yang melawan dia atau membantah tuduhan dia itu dilaknat gitu. Tapi kalau dia salah, dia siap dilaknat. Itu namanya li'an. Ada pembahasannya nanti, entah ini ada atau enggak ini nanti. Jadi itulah gambaran dari sumpah. Pada suatu saat Umar bin Khattab itu pernah bersumpah. Sumpahnya itu bi abi wa ummi. Terus karena Nabi tahu Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab ini bersumpah dengan menyebut selain nama Allah, akhirnya Nabi memperingatkan, jangan begitu Umar, jangan begitu. Kata Nabi, ala innallaha yanhakum ayyahliku an tuhalliku bi abaikum, maka khalifan falyahlif billah aw liyasmut. Umar, Allah itu melarang kita bersumpah dengan menggunakan nama bapak kita. Kalau kita mau bersumpah, maka bersumpahlah dengan asma Allah, atau kalau tidak ya diam saja, nggak usah bersumpah. Itu salah satu hadis yang menjadi dalil bahwa sumpah itu hanya diperbolehkan kalau menyebut asma Allah, sifat Allah, dan tidak selain itu. Baik, kita lanjutkan tentang sumpah ini. Wa man halafa bi shadaqati malihi fa huwa mukhayyarun baina shadaqati aw kafaratil yamini. Barang siapa yang bersumpah berkenaan dengan sedekah, mengeluarkan sedekah uang, maka hal itu bisa dijadikan alternatif atau pilihan. Ini bisa jadi sedekah atau bisa jadi kafarah sumpah atau tebusan
dari sumpah yang dilanggar. Nah, ini ceritanya rodok rumit, ya, ceritanya agak rumit. Jadi kalau kita bersumpah, terus sumpah itu kita langgar, maka ada kafarotnya, ya. Kafarot itu tebusan sebagai konsekuensi yang harus kita tanggung ketika kita melanggar sumpah. Dan kafarotnya itu tidak hanya satu macam, ada pilihan 3 macam. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan uang. Ketika orang itu bersumpah, umpama dia berkata, lillahi alayya an atasaddaqa bimali in fa'altu kadza. Saya akan mengeluarkan sedekah apabila saya melakukan sesuatu ini. Umpama saya akan mengeluarkan uang apabila saya akan bersedekah apabila saya makan rujak, gitu ya. Maka ketika dia makan rujak, berarti kan melanggar sumpahnya. Nah, disitulah dia harus mengeluarkan sedekahnya. Nah, ini disebut sebagai kafaratul yamin. Sehingga kalau kita bersumpah, maka kita harus menjaga sumpah tersebut supaya kita tidak terkena kewajiban untuk kafarah atau menebus karena kesalahan kita melanggar sumpah. Selanjutnya wala syai'a fi lahwil yamin. Ada toleransi dalam bersumpah ini. Ketika seseorang itu punya kebiasaan latah, dan latahnya itu lafadznya sumpah, wallahi gitu ya. Ketika hal itu terjadi, maka ini disebut dengan lahwul yamin, ya, sumpah yang tidak disengaja untuk bersumpah, melainkan kebiasaan yang tidak bisa dikendalikan, ya. Namanya latah kan ya, namanya orang latah. Umpama ada kejadian itu, orang ini latah, maka ketika latahnya itu bersifat atau berupa sumpah, wallahi billahi tallahi, kondisi ini disebut dengan lahwul yamin, maka sumpahnya itu tidak dianggap, ya. Namun demikian diperingatkan oleh syariat, ya, meskipun seperti itu sumpahnya itu tidak dianggap, tapi tetap saja apa yang ada di hatimu, apa yang niatmu, yang kamu posdukan ketika bersumpah latah tadi itu semua Allah mengetahui, ya. Jadi umpama memang benar-benar tidak sengaja, Allah tahu. Umpama ternyata bermain-main dengan sumpah, Allah juga tahu. Umpama dia serius bersumpah, Allah juga tahu, ya. Jadi
kita dalam bersumpah ini harus menata kembali kesadaran kita tentang bersumpah, ya, supaya tidak terjadi hal yang merugikan di kemudian hari bagi kita. Umpama kalau ada orang yang ngomong sumpah, gitu ya, sumpah saya tadi habis keluar rumah. Kata-kata sumpah seperti ini itu bukanlah sumpah, sehingga kita tidak harus mempercayainya sebagai sumpah. Kita tidak harus memposisikannya sebagai sumpah, ya. Karena itu bukan termasuk lafaz sumpah, bukan termasuk lafaz sumpah yang dimaksud dalam syariat Islam. Jadi biasanya anak kecil-kecil gitu ya, kalau ngomong untuk meyakinkan lawan bicaranya itu pakai lafaz sumpah. Jadi itu bukanlah sumpah. Selanjutnya, waman halafa Allah yaf'ala syai'an fa amara ghairahu bi fi'lihi lam yahna. Barang siapa yang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, sesuatu, terus ternyata dia menyuruh orang lain untuk melakukannya, maka itu tidak termasuk melanggar sumpah, sehingga dia tidak punya kewajiban untuk bayar kafarah yamin. Umpama saja, saya wallahi tidak akan memakan jambu air yang berwarna merah ini. Terus setelah itu dia ngomong ke adiknya, itu loh jambu air itu loh, makanan itu punya saya tadi. Umpama saja, ketika hal itu terjadi, jambu tadi yang disumpahi untuk tidak dimakan oleh adiknya berdasarkan perintah dia, maka itu tidak termasuk melanggar sumpah. Tidak ada klausul di sana dalam hal melanggar sumpah, gitu ya. Sehingga dia tidak dikenai kafaratul yamin. Selanjutnya, waman khalafa ala fi'li amrayni fa fa'ala ahadahuma lam yahna. Umpama ada orang yang bersumpah untuk tidak melakukan dua hal, terus ternyata dia melakukan hanya satu hal, maka hal itu termasuk bukan melanggar sumpah. Jadi hal-hal seperti ini pun itu bisa berhubungan dengan sumpah. Umpama dia bersumpah, wallahi saya tidak akan memakai baju merah dan baju putih, gitu. Terus pada satu hari dia memakai baju merah, maka dia tidak termasuk melanggar sumpah. Tapi kalau di hari berikutnya umpama dia memakai baju putih, berarti dia sudah melakukan dua hal yang disumpahi, yakni memakai baju merah dan baju putih. Sehingga ketika itu terjadi, dia dikategorikan sebagai orang yang melanggar sumpah dan harus membayar kafaratul yamin. Seperti itulah sumpah dalam kehidupan kita sehari-hari yang harus kita waspadai, supaya kita tidak termasuk orang yang terjerumus dalam sumpah yang maksiat
Karena bisa saja kita terjerumus ke dalam kemaksiatan karena ketidaktahuan. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah tahu. Mudah-mudahan ini menjadi modal bagi kita untuk menjalankan hidup yang lebih baik, terhindar dari maksiat karena melanggar sumpah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.